Lihat para penjaga ini, Lin Tian tersenyum, tapi orang-orang itu tidak tahu apa yang membuat Lin Tian tersenyum. Bahkan pemuda yang sedang marah itu pun tidak mengerti, apa yang kamu tertawakan, bocah? Sepertinya kau tidak paham untuk apa aku kesini, kata Lin Tian dengan tenang, dan pemuda itu mengejek, bocah, kau agak gila. Gila itu memang tidak bagus, tapi aku memang ingin menantang kalian, kata Lin Tian setelah itu. Namun keempat orang itu malah tertawa, dan penjaga air juga ikut tertawa. Yan King, kenapa kau membawa orang segila ini? Sepertinya ini akan jadi permainan yang menarik. Penjaga emas menjadi yang pertama berkata, ayo, bocah, aku biarkan kau menyerang dulu. Yang lainnya tampak senang, sementara Lin Tian menatap penjaga emas dan berkata, 9 bintang memang kuat, tapi aku juga tidak buruk, terutama dalam serangan jiwa. Serangan jiwa? Ya, kekuatan roh, kata Lin Tian sambil tersenyum. Penjaga emas tersenyum dan berkata, baiklah, aku izinkan. Ia lalu duduk dan memejamkan mata. Ayo, aku akan biarkanmu masuk ke dalam ruang kesadaranku dan bertarung dengan roh kuku. Namun, 3 orang lainnya tertawa, jelas mereka menganggap Lin Tian tidak akan berani. Lin Tian tersenyum dan langsung berubah menjadi wujud roh dan masuk ke dalam tubuh lawannya. Ketiga orang lainnya tidak tahu apa yang terjadi di ruang kesadaran, jadi mereka hanya bisa menunggu. Di dalam ruang kesadaran, penjaga emas tersenyum pada Lin Tian. Bocah, rohmu tidak buruk, bisa bertahan. Yang dilepaskan Lin Tian adalah baju zirah roh ilahi, Shenyo Jia, dan saat melihat Lin Tian diam, penjaga emas kembali tersenyum, apa yang kau pikirkan? Kupikir kau bodoh, kata Lin Tian sambil tertawa. Aku? Bodoh? Penjaga emas tak menyangka Lin Tian akan bicara seperti itu. Lin Tian menatapnya dan berkata, kau tahu kenapa aku datang? Aku penasaran. Aku datang untuk mengalahkan kalian berempat, kata Lin Tian sambil tertawa, dan penjaga emas tertawa juga. Mengalahkanku? Bocah, kau pikir aku yang gila atau kau? Aku tidak gila, dan kau tidak salah dengar, ujar Lin Tian, lalu mulai melafalkan mantra Buddha penjerat jiwa. Mendengar suara itu, penjaga emas tampak terkejut, itu milik sekte Buddha emas. Benar. Penjaga emas mengejek, meski itu kuat, kultivasi dan rohmu terlalu lemah, jadi tidak ada gunanya. Lin Tian hanya tertawa, dan penjaga emas bingung, apa yang kau tertawakan? Walau kekuatan roh kuku tidak cukup, aku bisa meminjam rohmu, jawab Lin Tian. Penjaga emas tertawa, meminjam rohku? Lin Tian tersenyum misterius, dan mulai menyerap kekuatan roh penjaga emas sedikit demi sedikit. Dengan kekuatan itu, ia melepaskan mantra Buddha penjerat jiwa yang jauh lebih kuat. Seketika penjaga emas merasa tidak nyaman, lalu mencoba mengendalikan dirinya kembali. Bocah, kau cukup tangguh. Terima kasih. Penjaga emas segera menggunakan kekuatan Divine Phase-nya untuk melindungi rohnya dan berkata dengan sombong, lihat, kekuatan 9 bintang tidak bisa kau kalahkan. Memang terlihat kuat, tapi... Tapi apa? Penjaga emas menatap Lin Tian dengan heran. Lin Tian tersenyum, itu baru salah satu caraku. Maksudmu apa? Saat itu, Lin Tian telah melepaskan iblis mimpi yang langsung membelit roh lawan. Penjaga emas terkejut, apa itu? Hantu? Menurutmu? Penjaga emas akhirnya menyadari ada aura jahat dalam dirinya, dan terkejut, iblis? Roh jahat? Benar. Ini adalah iblis yang memang khusus menarget roh manusia, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Penjaga emas langsung membuka matanya dan berkata kaget, itu bukan iblis yang dulu disegel oleh sekte Buddha emas, kan? Menurutmu? Jawaban Lin Tian membuat wajah penjaga emas berubah menjadi jelek dan ketakutan. Kau, siapa sebenarnya? Tanya penjaga emas. Lin Tian menjawab, aku, anak dari langit pembangkang, orang yang selalu ingin kalian Tian Luocha tangkap. Wajah penjaga emas langsung berubah. Kau itu Lin Tian? Anak legendaris dari langit pembangkang itu? Lin Tian tertawa kecil, benar. Penjaga emas ingin segera keluar untuk memberitahu orang lain, tapi dia tidak bisa keluar. Ia hanya bisa mengancam, kalau aku celaka, kau tidak bisa pergi dari sini. Tak masalah. Setelah aku kalahkan kau, aku akan taklukkan yang lain, kata Lin Tian. Penjaga emas berusaha melawan, tapi tetap tidak bisa melepaskan diri. Lin Tian berkata santai, kau terlalu berharap. Kau mau apa? Penjaga emas panik.
Lin Tian jelas ingin menaklukkannya. Namun, kekuatan Divine Face penjaga emas sangat besar, dan dia bahkan membakar rohnya sendiri. Di luar tubuhnya, 3 penjaga lainnya merasakan adanya kekuatan besar di dalam tubuh penjaga emas dan saling memandang. Penjaga air berkata dengan bingung, "Kalian merasakannya?" "Ya." Penjaga tanah mengernyit. Sementara Yan King penasaran, jangan-jangan si tua emas kalah? Penjaga air berkata, "Gimana kalau kita masuk dan lihat?" Mereka bertiga setuju, dan roh mereka masuk satu persatu. Tapi begitu masuk, mereka langsung terkena ledakan kekuatan roh penjaga emas. Boom! Ketiga roh itu terpental keluar karena serangan mendadak itu. Roh penjaga emas yang lemah melayang dan berkata pada mereka bertiga yang terluka parah, "Cepat cari Tuan Tebing." Namun sebelum mereka sempat bereaksi, Lin Tian muncul, menangkap roh penjaga emas dan langsung menyegelnya. 3 orang lainnya masih terpaku, dan Lin Tian menatap mereka sambil tersenyum. "Sekarang giliran kalian." Jika mereka dalam kondisi puncak, Lin Tian mungkin tidak akan berani melawan, tapi sekarang mereka semua terluka parah, jadi dia tidak menganggap mereka ancaman. Namun Yan King menatap Lin Tian dengan heran. "Apa yang kau lakukan, bocah?" "Dia meledakkan rohnya sendiri. Menurutmu kenapa?" jawab Lin Tian. Yan King masih ragu, dia sekuat itu, masa bisa meledakkan rohnya sendiri? Penjaga air juga bertanya, "Bocah, di mana roh penjaga emas sekarang?" Penjaga tanah juga menatap Lin Tian dengan heran. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Kalau kalian ingin tahu, cari tahu sendiri." Ketiganya saling pandang, lalu mengeluarkan kekuatan Divine Face mereka masing-masing dan menjebak roh Lin Tian. Tapi Lin Tian tidak bergerak, malah melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, "Sayang sekali kalian sedang terluka. Kalau tidak aku mungkin masih ragu untuk melawan kalian." Yan King menatap tajam ke arah Lin Tian. "Meskipun kami terluka, menghadapi bocah kecil sepertimu bukan masalah." Lin Tian tersenyum santai. "Yakin?" tanyanya. Sekejap kemudian, bayangan Lin Tian menyebar ke segala arah. Yan King mendengus. "Lihat jurusku." Dalam sekejap, api menyapu dan menghancurkan semua bayangan itu. Lalu penjaga air dan penjaga tanah pun ikut menyerang. Ketiganya, dengan kekuatan seperti ombak pasang, mengepung Lin Tian tanpa memberinya jalan kabur. Tapi roh Lin Tian tiba-tiba lenyap. Mereka bertiga saling berpandangan. "Kemana dia pergi?" tanya Yan King kebingungan. Penjaga air juga bingung. "Yan King, dari mana asal bocah itu?" Penjaga tanah merasa ada yang janggal. Apa yang sebenarnya terjadi? Yan King pun menjelaskan segalanya, dan penjaga air mengomel. "Kenapa kau tidak memberitahu lebih awal?" Yan King terlihat kesal. "Aku hanya ingin kalian lihat sendiri kekuatannya, tapi tak kusangka dia membunuh Jin Baova. Begitu kita menangkap anak itu, kita harus menginterogasinya," kata penjaga air penuh amarah. Saat mereka masih berdiskusi, roh Lin Tian menyusup masuk ke dalam tubuh Yan King dan langsung menjangkau ruang kesadarannya. Di dalam ruang kesadaran, Yan King tertawa. "Berani sekali kau masuk ke ruang kesadaranku, bocah." "Tentu saja. Bagaimana aku bisa mengalahkanmu kalau tidak begini?" jawab Lin Tian santai. "Jadi kau tidak takut?" "Takut? Untuk apa?" "Baik. Akan kutunjukkan betapa menakutkannya aku." Yan King segera melepaskan api dari dalam ruang kesadarannya. Lin Tian mengaktifkan Shenyo Armor untuk bertahan, sekaligus diam-diam menyerap kekuatan Yan King. Karena tidak bisa menyakiti Lin Tian, Yan King pun marah. "Bocah, apa kau cuma bisa menghindar? Tenang saja, sebentar lagi." Lin Tian pun mengeluarkan mantra Buddha penjerat jiwa. Yan King mulai tampak waspada. "Ini sekte Buddha emas? Kau mengenalnya? Kukira kalian tidak tahu." Lin Tian sedikit kagum. 4 penjaga ini memang tidak bisa dianggap remeh. "Siapa sebenarnya kau?" tanya Yan King curiga. Lin Tian mengeluarkan pedang anti langit. "Bagaimana menurutmu?" Yan King terkejut. Bukankah itu pedang anti langit?" "Benar, dan aku adalah pemiliknya sekarang." "Kau, orang yang mendapatkan pedang itu?" "Tebakanmu setengah benar." "Apa maksudmu?" "Aku adalah anak langit pembangkang." Yan King langsung panik. "Anak langit pembangkang? Mengapa kau bisa ada di sini?" Lin Tian tertawa, lalu memanggil iblis dari dalam mimpinya. Yan King hendak melarikan diri,
Tapi iblis itu membelit rohnya. Ia pun mulai panik, dan Lin Tian menunggu sampai ia benar-benar tak berdaya. Di dunia nyata, penjaga air dan penjaga tanah bertukar pandangan. Bagaimana kalau aku pergi menemui Tuan Tebing? Kata penjaga tanah. Melihat Yan Qing juga terlihat bingung, penjaga air mengangguk. Pergilah, untuk berjaga-jaga. Baik, kau tunggu di sini. Penjaga tanah pun pergi. Penjaga air menaruh tangannya di bahu Yan Qing dan masuk ke ruang kesadarannya. Begitu masuk, ia melihat Yan Qing dibungkus oleh makhluk aneh. Apa yang terjadi ini? Cepat, panggil Tuan Tebing, teriak Yan Qing. Penjaga air belum sempat bereaksi saat Yan Qing berteriak lagi. Dia adalah anak langit pembangkang. Apa? Penjaga air terkejut dan segera ingin keluar, tapi Lin Tian tiba-tiba muncul. Jangan kabur. Namun, penjaga air berhasil keluar dan melarikan diri. Lin Tian mengerutkan kening. Kalau dia berhasil lolos, ini akan jadi masalah. Saat pemimpin kami datang, kau pasti mati. Yan Qing tertawa angkuh. Kau benar-benar meremehkanku. Meremehkanmu? Hah? Yan Qing masih mengejek. Tapi Lin Tian memperkuat belitan iblis mimpi itu, dan akhirnya Yan Qing tak tahan. Lin Tian menyegel roh Yan Qing. Sekarang, kita satu tubuh. Jika aku mati, kau pun akan hancur. Apa maumu? Tanya Yan Qing gugup. Mereka pasti sedang mencari bala bantuan. Aku ingin kau membawaku mencari seseorang. Siapa? Seorang gadis, adik seperguruanku. Yan Qing mengernyit. Mana ku tahu di mana adik seperguruanmu itu? Bukankah banyak tahanan di tebing naga hitam? Memang, tapi aku rasa tidak ada yang seperti yang kau maksud. Dia tidak ada di sini? Tanya Lin Tian ragu. Aku tahu hampir semua tahanan di sini. Tapi, Tuan Tebing memiliki ruang rahasia yang katanya menyimpan tahanan paling berbahaya. Hanya dia yang tahu letaknya. Lin Tian mengangkat alis. Jadi kalau aku ingin menemukannya, aku harus mengalahkan Tuan Tebing dulu? Itu pun kalau kau mampu. Kekuatanmu tak akan bisa melawannya. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Lin Tian pun meninggalkan roh bayangannya di tempat itu, dan menyuruh Yan Qing membawanya ke penjara untuk memeriksa para tahanan. Ketika penjaga emas dan penjaga air muncul kembali, mereka membawa seorang pria berjubah hitam. Lin Tian mengenalinya sebagai orang yang pernah dia temui saat mengambil pedang anti langit, tapi kali ini, pria itu terasa lebih kuat. Jadi kau lari ke sini juga, kata pria itu sambil tersenyum. Waktu itu kau? Benar. Tapi waktu itu aku membiarkanmu mendapatkan pedang itu. Sayang sekali. Kalau kau tahu aku punya pedang itu, berarti kau tahu kekuatanku. Aku adalah pemimpin tebing ini. Aku menjaga tahanan yang jauh lebih berbahaya darimu. Kau pikir aku takut? Lin Tian balik menantang. Pria itu tertawa dingin. Kita lihat saja, apakah kau bisa keluar dari sini hidup-hidup. Saat itu, Tuan Tebing turun tangan untuk menyerang tubuh asli dan bayangan Lin Tian. Bayangan-bayangan itu hancur satu persatu, dan tubuh Lin Tian pun terluka. Namun, Tuan Tebing segera menyadari ada yang janggal. Tubuh asliku? Apa maksudmu? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Mendengar itu, Tuan Tebing marah dan langsung menoleh pada penjaga air dan penjaga tanah. Bagaimana kalian mengawasinya? Penjaga air menjawab gugup. Kami sedang mencarimu. Tuan Tebing mendengus dan kembali menatap Lin Tian tajam. Di mana kau, bocah? Kenapa aku harus memberitahumu? Lin Tian tersenyum santai, membuat Tuan Tebing semakin murka. Kalau begitu, saat aku membunuhmu, pasti kau akan bicara. Tuan Tebing pun mulai menyerang dengan kekuatan penuh. Lin Tian membagi dirinya menjadi banyak bayangan untuk memperlambat waktu. Bayangan-bayangan itu menyebar ke segala arah, mengelabui pandangan Tuan Tebing. Melihat ini, Tuan Tebing makin frustrasi. Sialan! Bayangan Lin Tian mulai mengejek. Ruang ini luas sekali, kau sendiri bingung mau serang yang mana, ya? Tuan Tebing makin geram. Aku akan hancurkan ruang ini. Oh, mau dihancurkan? Silakan coba. Tapi kalau tebakanku benar,
ruang ini cukup kuat, ejek Lin Tian. Penjaga air panik. Tuan Tebing, jangan terpancing. Penjaga tanah ikut memperingatkan. Benar. Kalau tempat ini runtuh, kita tamat. Tapi Tuan Tebing tidak peduli. Ia tetap menyerang membabi buta, membuat ruang itu mulai bergetar. Lin Tian malah tertawa. Kau pikir itu akan berguna? Tunggu saja, ruang ini akan hancur dan kau tak bisa lari lagi, balas Tuan Tebing. Terserah. Lagi pula aku tidak di sini, jadi mau kau hancurkan juga percuma, balas Lin Tian sambil tersenyum santai. Ia lalu menoleh ke penjaga air dan tanah. Awasi dia, aku mau keluar sebentar. Baik. Setelah Tuan Tebing pergi, Lin Tian tertawa. Kalian lihat sendiri, betapa mudahnya ia dikelabui. Penjaga air bingung. Apa maksudmu? Penjaga tanah ikut menatap curiga. Bocah, jangan menakut-nakuti kami. Tentu saja aku cuma bayangan. Sekarang saatnya aku panggil diriku yang asli, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Perkataan itu mengejutkan kedua penjaga. Kau? Baiklah, sekarang mari kita adu kekuatan. Lin Tian menciptakan beberapa bayangan baru dan mulai bertarung melawan kedua penjaga. Kemudian, ia melepaskan Yan Qing dan menyuruhnya membantu melawan penjaga air. Penjaga air mengumpat, namun Lin Tian yang asli menyusup masuk ke ruang kesadarannya. Penjaga air ketakutan dan tak tahu harus berbuat apa. Lin Tian berkata pada Yan Qing, kau urus penjaga tanah, biar aku yang selesaikan dia ini. Di dalam ruang kesadaran, Lin Tian menatap penjaga air. Kau bisa lolos sekali, tapi tidak untuk yang kedua. Penjaga air berusaha kabur, tapi iblis mimpi telah melilitnya. Ia mulai panik, namun Lin Tian tetap tersenyum. Apa yang kau inginkan? Tentu saja, aku ingin kau tunduk padaku. Aku tidak mau. Ingin mati seperti penjaga emas? Penjaga air mulai ragu. Lin Tian pun berkata, sebenarnya kau bisa tetap hidup seperti penjaga api. Akhirnya, penjaga air kehilangan semangat melawan, hingga iblis mimpi berhasil mengendalikannya. Lin Tian pun memasang segel jiwa padanya dan menaklukkannya. Setelah itu, Lin Tian mulai menghadapi penjaga tanah. Setelah berhasil menundukkan keduanya, ia mulai bersiap menghadapi kembalinya Tuan Tebing. Sementara itu, Tuan Tebing masih berkeliaran di tebing naga hitam, mencari jejak Lin Tian. Sialan, kemana perginya anak itu? Setelah lama mencari dan tak menemukan apa-apa, ia akhirnya kembali ke ruang semula. Di sana, penjaga air dan tanah berpura-pura masih bertarung dengan bayangan Lin Tian. Tuan Tebing mengernyit curiga, lalu menatap Lin Tian. Di mana kau sebenarnya, bocah? Kenapa aku harus bilang? Lin Tian tertawa. Tiba-tiba, penjaga air dan tanah menyerang Tuan Tebing dari belakang. Ia langsung terpukul hebat dan memuntahkan darah. Kalian. Tuan Tebing menatap mereka dengan marah. Maafkan kami, Yazhu, kata penjaga air canggung. Kami tak punya pilihan, tambah penjaga tanah. Tuan Tebing mengamuk dan menampar mereka berdua. Meskipun terluka parah, kekuatannya masih mengerikan. Keduanya terpental dan terluka serius. Lin Tian mengangguk kagum. Kau memang hebat. Tuan Tebing menatap Lin Tian penuh kebencian. Semua ini perbuatanmu? Benar. Hari ini, kau harus mati. Aura hitam menyelimuti tubuh Tuan Tebing, tapi Lin Tian masih tersenyum tenang. Sebaiknya kau menyerah. Menyerah? Jangan harap. Ruang mulai mengecil, seolah sedang ditekan. Lin Tian bertanya. Kau yakin masih bisa mengendalikan ruang ini? Kau pikir aku tidak tahu? Akulah yang menciptakan ruang ini, jawab Tuan Tebing dengan wajah buas. Lin Tian tertawa. Begitu rupanya. Sekarang, kau akan tahu betapa menakutkannya aku. Tuan Tebing mulai meledakkan ruang itu. Ruang semakin mengecil, ingin menghancurkan Lin Tian. Lin Tian segera keluar, tapi Tuan Tebing mengejarnya dan menciptakan ruang lain. Ketika Lin Tian muncul kembali, ia berada di tempat bersalju dan membeku. Bocah, ini ruang lain. Lebih mengerikan dan lebih kuat, dengus Tuan Tebing. Membawaku ke sini, maksudmu apa?
Tanya Lin Tian. Tuan Tebing menyeringai. Kalau aku tak bisa membunuhmu, setidaknya aku bisa memenjarakanmu di sini. Memenjarakan? Lalu kau bisa keluar? Tentu, dan kau akan menjadi patung es di tempat ini. Setelah Tuan Tebing selesai berbicara, hawa dingin langsung menyebar ke seluruh penjuru, dan roh Lin Tian pun langsung membeku di tempat. Tuan Tebing berkata dengan penuh rasa bangga. Anak langit pembangkang, ternyata cuma segini saja kemampuannya. Namun Lin Tian mulai membangkitkan kekuatan dalam tubuhnya. Alih-alih melemah, ia justru menyerap energi dingin di sekitarnya. Tuan Tebing hanya tertawa. Jangan coba-coba melawan, itu sia-sia. Tapi Lin Tian mengabaikannya. Tuan Tebing pun berkata, aku akan segera melapor pada kuil Tian Luo. Setelah berkata begitu, ia pun pergi. Sementara itu, Lin Tian terus menyerap kekuatan dari lingkungan sekitarnya. Energi yang ia serap sangat besar, hingga dalam sekejap ia menerobos ke tingkat Dewa 9 Bintang dan mengalami perubahan luar biasa. Pada saat itu, Lin Tian mendengar suara lonceng menggema dalam pikirannya. Dong? Dong? Suara lonceng itu seperti membangkitkan sesuatu dari kedalaman kesadarannya. Apa yang terjadi ini? Pikir Lin Tian, sambil bermeditasi. Kabut dalam benaknya perlahan-lahan mulai menghilang. Tiba-tiba, pedang Dewa Anti Langit muncul dengan sendirinya, berubah menjadi bayangan ilusi dan melayang turun ke hadapan Lin Tian. Ia pun terdiam sejenak, seolah sedang menerima wahyu. Ini... Lin Tian merasa bahwa pedang dan suara di dalam benaknya terhubung satu sama lain dan dipengaruhi oleh sesuatu yang misterius. Dan benar saja, dalam sekejap, pedang itu melesat masuk ke dalam tubuh Lin Tian, dan tubuhnya langsung diselimuti kehangatan. Es di sekelilingnya mencair, dan kultivasinya melonjak. Dalam waktu singkat, Lin Tian mencapai tingkat Dewa Bintang 1, dan di belakangnya muncul bayangan ilusi pedang Dewa Anti Langit yang besar dan hitam seperti sosok raksasa. Selain itu, Lin Tian merasakan bahwa aspek ketuhanannya berubah drastis. Ada pusaran hitam raksasa yang muncul di dalam tubuhnya, dan pusaran ini bisa menyerap kekuatan di sekitarnya dengan sangat cepat hanya dengan sedikit niat. Ini luar biasa, pikir Lin Tian dengan kagum. Kekuatannya telah meningkat begitu besar, bahkan melebihi para Dewa Bintang 9. Saat itu juga, Tuan Tebing muncul kembali. Namun, ia terkejut melihat es yang tadinya membungkus Lin Tian telah mencair. Bagaimana kau bisa bebas? Itu semua berkat kau, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Tuan Tebing merasa ada yang aneh, tapi belum sempat berpikir lebih jauh, Lin Tian sudah mengambil langkah. Sekarang waktunya kau melihat kekuatanku yang sebenarnya. Tiba-tiba, bayangan pedang hitam keluar dari tubuh Lin Tian dan berterbangan ke segala arah. Semua adalah kekuatan mengerikan dari pedang anti langit. Tak hanya itu, bayangan ilusi pedang tersebut menyatu dengan kekuatan aspek ketuhanannya, membuatnya semakin mengerikan. Tuan Tebing mencoba melawan, tapi bayangan-bayangan pedang itu menembus tubuhnya satu demi satu. Ia terkejut dan muntah darah, menatap Lin Tian seperti melihat monster. Kalau saja mereka tak melukaimu lebih dulu, aku pasti tak akan secepat ini kalah. Ucap Lin Tian santai. Belum selesai, bocah, teriak Tuan Tebing. Selesai atau tidak, kau pikir bisa kabur dari sini? Lin Tian mengaktifkan domain ketuhanannya. Di dalam domain itu, penuh dengan bayangan pedang anti langit. Tuan Tebing kaget. Kau punya domain ketuhanan sendiri? Ada masalah? Lin Tian membalas santai. Tuan Tebing mulai panik dan berusaha kabur, tapi dikepung oleh bayangan pedang hingga tak bisa lari. Ia mulai ketakutan. Itu apa? Apa yang kau maksud? Tanya Lin Tian dengan tenang. Tuan Tebing ketakutan dan mencoba menerobos keluar dari domain, tapi tak bisa. Ia terus diserang oleh bayangan pedang hingga akhirnya tubuhnya hancur dan hanya tersisa roh. Melihat roh itu, Lin Tian langsung melepaskan iblis mimpi. Tuan Tebing panik. Apa ini? Sesuatu yang akan membuatmu ketakutan, jawab Lin Tian. Awalnya Tuan Tebing tak tahu apa itu, tapi setelah perlahan dikendalikan, ia mulai menyadari betapa mengerikannya makhluk itu. Akhirnya, Tuan Tebing berkata dengan lemas. Asal kau tidak membunuhku, aku akan memberitahumu segalanya. Oh, tentang apa? Kau sedang mencari adik seperguruanmu, bukan? Benar. Dia tidak berada di sini, tapi aku tahu di mana dia.
Lin Tian pun bertanya. Di mana dia? Dulu, dia dikejar oleh Tian Luocha dan sengaja masuk ke tempat rahasia di Tanah Dewa yang rusak. Aku tahu lokasinya. Kalau begitu, tunjukkan jalan. Baik. Baik. Tuan Tebing pun disegel oleh Lin Tian dan dibawa pergi. 3 hari kemudian, mereka sampai di sebuah hutan berkabut. Lin Tian merasakan banyak aura kuat di dalamnya. Tuan Tebing berkata, kalau terus maju, kita akan ditemukan oleh mereka. Begitu? Biarkan saja, ucap Lin Tian santai. Tuan, mereka bukan orang sembarangan. Mereka semua kuat dan tak ada yang terluka. Lin Tian hanya tersenyum. Meski mereka tak terluka, aku tetap bisa bermain-main dengan mereka. Bermain? Bagaimana caranya? Tanya Tuan Tebing. Tunggu saja dan lihat. Tuan Tebing pun memimpin jalan, meskipun dalam hatinya bertanya-tanya apakah Lin Tian punya cara baru. Lin Tian memang punya rencana, tapi belum menunjukkan langsung. Di balik pepohonan, tampak bayangan-bayangan gelap mengawasi mereka dari kejauhan. Sementara itu, di sebuah gunung dekat situ, ada sebuah ruang rahasia. Dalam ruang itu, muncul sosok bayangan gelap yang memberi laporan. Penatua Darah, anak langit pembangkang telah datang. Dia sudah menemukannya? Tanya suara berat dari dalam. Sepertinya begitu. Saat ini kekuatannya di tingkat Dewa Bintang 1. Dewa Bintang 1? Tangkap dia, lalu bawa menghadap padaku, ucap Penatua Darah. Baik, Penatua. Bayangan itu pun menghilang. Di dalam ruangan, Penatua Darah bergumam sendiri. Aku ingin melihat sendiri seperti apa rupa anak langit pembangkang itu. Di dalam hutan, saat terus berjalan, Lin Tian menemukan semakin banyak bayangan manusia bermunculan. Ia pun tersenyum dan berkata kepada Tuan Tebing. Semakin banyak saja. Sepertinya mereka sudah menerima perintah. Menerima perintah? Lin Tian tampak bingung. Tuan Tebing menjelaskan. Orang-orang bayangan hitam itu semuanya setara kekuatannya denganku, dan kalau melihat dari situasi ini, mereka seharusnya berada di bawah komando Penatua Darah. Di bawah Penatua Darah? Ya. Penatua Darah adalah salah satu dari 10 penatua besar di kuil Tianluo. Dia bertanggung jawab menjaga tempat rahasia dan memiliki 100 ahli di bawah komandonya. Mendengar hal itu, Lin Tian pun berhenti melangkah. Pada saat itu juga, 11 orang muncul dari segala penjuru, semuanya berpakaian hitam. Di antara mereka, muncul seseorang bertopeng perak. Saat melihatnya, Tuan Tebing terkejut. Itu perak. Orang bertopeng perak itu berbicara dengan dingin. Tuan Tebing, kenapa kau tidak berada di tebing naga hitam? Apa yang kau lakukan di sini? Tuan Tebing bingung harus menjawab apa, namun Lin Tian segera menyela. Lebih baik kau jangan ganggu aku. Mendengar gangguan itu, orang bertopeng perak, Tianyin, menatap Lin Tian dan mencibir. Jadi kau ini anak langit pembangkang? Menurutmu? Balas Lin Tian santai. Tianyin menyeringai sinis. Kalau begitu, biar kulihat sendiri seberapa kuat si anak langit pembangkang ini. Setelah itu, Tianyin memberi isyarat kepada orang-orang di sekelilingnya untuk menyerang. Namun, bayangan-bayangan Lin Tian langsung menyebar, dan ia membuka domain ketuhanan. Dalam sekejap, bayangan pedang menghantam satu persatu para penyerangnya. Meski kekuatan mereka setara dengan Tuan Tebing, mereka tetap tak bisa menahan serangan itu dan semuanya terluka parah. Melihat hal ini, para bayangan pun mulai mundur. Tuan Tebing terkejut. Ini, kau sungguh luar biasa. Lin Tian tersenyum. Itu karena ada penumpukan domain. Kau belum mengerti, ya? Tuan Tebing makin terkejut. Sementara itu, Tianyin berkata dengan dingin. Tak peduli kau pakai teknik apapun, hari ini kau tetap harus mati. Oh ya? Aku harus mati? Kau yakin? Lin Tian menatapnya tajam. Tianyin menjawab ketus. Kau pikir masih punya kesempatan untuk melawan? Lin Tian tertawa pelan. Aku tertawa karena kau bodoh. Seketika, bayangan-bayangan baru muncul dan menyebar, mengejutkan para prajurit bayangan. Itu bayangan semua, seru Tianyin kaget. Sebagian orang tidak sempat menghindar dan terluka parah.
Sebagian lainnya berhasil menghancurkan bayangan dengan cepat. Tianyin makin marah. Aku tak menyangka bayanganmu bisa sekuat ini. Baru tahu sekarang, balas Lin Tian santai. Tianyin pun berteriak. Cepat, bentuk formasi. Siap, seru para prajurit bayangan. Mereka segera membentuk formasi, dan bayangan-bayangan pun memenuhi seluruh area. Banyak yang hanyalah ilusi, sehingga sulit dibedakan oleh mata biasa. Tuan Tebing pun panik. Itu formasi bayangan gelap. Hanya formasi, tak perlu panik. Lin Tian tetap tenang dan mengaktifkan mata ilahi. Dengan teknik ini, semua ilusi menjadi transparan di matanya. Lin Tian melompat ke tengah formasi dan mulai menyerang bayangan-bayangan asli. Dalam waktu singkat, bayangan yang benar-benar nyata pun terluka satu persatu, membuat formasi menjadi tidak stabil. Tianyin panik. Apa yang terjadi? Para bayangan mengeluh. Tuan, dia bisa membedakan kita. Dia terlalu kuat, Tuan. Apa yang harus kita lakukan? Semua panik, dan Tianyin pun akhirnya berkata, mundur. Dalam sekejap, semua bayangan pun menghilang. Tuan Tebing tercengang. Mereka semua pergi? Ya iyalah, kau kira mereka ngopi? Jawab Lin Tian santai. Tuan Tebing semakin kagum. Kau hanya Dewa Bintang 1, tapi kekuatanmu benar-benar mengerikan. Lin Tian hanya tersenyum. Yang penting kau tahu itu. Sementara itu, kelompok Tianyin kembali ke sebuah gua rahasia. Tianyin melapor dengan hormat. Penatua darah. Bagaimana hasilnya? Sudah ditangkap? Dengan wajah malu, Tianyin menjawab. Orang itu luar biasa kuat. Kami semua kalah, dan tak bisa melukainya sedikit pun. Apa? Bukankah dia cuma Dewa Bintang 1? Penatua darah sangat marah. Itu saya juga tidak mengerti. Tapi apa? Bentak penatua darah. Tianyin hanya bisa berkata dengan lemah. Orang itu terlalu kuat. Mohon penatua sendiri yang turun tangan. Aku sendiri yang turun? Memang harus begitu dari awal, geram penatua darah. Tianyin diam saja, dan penatua darah akhirnya berkata, bawa dia ke hutan darah, dan aku akan muncul di sana. Baik, penatua darah. Saat ini, Lin Tian dan Tuan Tebing masih terus melangkah hingga tiba-tiba Tianyin muncul kembali. Tianyin menatap Lin Tian dan berkata, anak langit pembangkang, kalau kau berani, ikuti aku. Setelah itu, ia pun pergi dengan kecepatan sedang, seolah sengaja memperlambat langkahnya. Tuan Tebing khawatir. Apa dia sedang menjebak kita? Kalau memang jebakan, ya biarkan saja, jawab Lin Tian santai. Kau ini? Tuan Tebing bingung harus bagaimana. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah hutan berdarah. Semua pepohonan berwarna merah seperti darah. Tuan Tebing terkejut. Tidak mungkin. Ini hutan darah. Ada apa dengan hutan darah? Tanya Lin Tian. Tempat ini sangat berbahaya. Penatua darah biasa menyerap kekuatan darah di sini untuk berlatih. Kalau darah di sini menguat, dia pasti muncul. Dan benar saja, sesaat kemudian terdengar suara. Jadi kalian tahu tempat ini. Bayangan berdarah muncul di ruang dan waktu. Melihatnya, Tuan Tebing langsung panik. Penatua darah. Berani-beraninya kau meninggalkan tebing naga hitam dan membawa si anak langit pembangkang kemari. Tuan Tebing tak tahu harus menjawab apa. Sementara itu, Lin Tian menatap sosok itu dan bertanya. Kau penatua darah itu? Benar, akulah penatua darah. Dan kau adalah anak langit pembangkang, jawabnya dingin. Kau yang menjaga tempat rahasia ini? Tanya Lin Tian kepada penatua darah. Penatua darah menjawab dengan dingin, benar. Kalau begitu, minggir kalau tak mau mati, ucap Lin Tian pada penatua darah, namun penatua darah malah tersenyum. Anak langit pembangkang, kau naif sekali. Naif? Aku? Kau adalah musuh kuil Tian Luo, dan aku yang ditugaskan menjaga tempat ini tentu saja tidak akan membiarkanmu pergi. Penatua darah tertawa kecil. Kau tidak takut kalau aku membunuhmu? Tanya Lin Tian. Penatua darah tertawa, nada bicaramu cukup sombong, ya.
Kalau merasa aku sombong, kenapa tidak coba sendiri? Setelah itu, Lin Tian memisahkan dirinya menjadi banyak bayangan. Penatua darah tertawa, kau pikir punya banyak bayangan itu luar biasa? Kalau banyak bayangan membuatku lebih percaya diri, kenapa tidak? Ucap Lin Tian. Ia pun mengaktifkan domain bayangan iblis yang bertumpuk. Namun penatua darah hanya tersenyum. Oh ya? Coba saja. Tuan tebing yang berdiri di samping mereka tak tahu harus bagaimana. Saat itu, Lin Tian telah menumpuk domainnya, dan membuka kekuatan fase ilahi, menciptakan pedang bayangan dalam jumlah besar yang menyerang penatua darah satu persatu. Namun penatua darah berubah menjadi aliran udara dan melayang di sekitar, seraya tertawa. Tak ada yang bisa mengalahkanku di hutan darah. Tuan tebing tahu betapa berbahayanya penatua darah, dan ia mengingatkan. Hati-hati. Selama masih ada warna darah di sekitarnya, penatua darah bisa menyatu dengan tempat mana saja. Mendengarnya, Lin Tian pun memperbanyak iblis bayangannya hingga seluruh hutan dipenuhi oleh ilusi. Tetapi penatua darah tetap tertawa. Anak muda, semua itu sia-sia. Saat ini aku hanya dalam bentuk bayangan, kau tak bisa berbuat apa-apa padaku. Lin Tian pun tersenyum. Begitu ya? Kita lihat saja nanti. Setelah itu, Lin Tian menyerap Tuan Tebing ke dalam ruang rohnya, membuat Tuan Tebing menjadi roh, sementara bayangannya tetap tertinggal di tempat itu. Penatua darah kebingungan, dan saat ia hendak melepaskan mantra untuk menghilangkan bayangan-bayangan di sekitarnya, Lin Tian telah lenyap. Penatua darah menjadi marah. Dasar brengsek. Ia pun meninggalkan hutan darah. Saat itu, Lin Tian telah berada di dalam sebuah gua, dan di sana terdapat sebuah formasi. Ini tempatnya? Tanya Lin Tian. Tuan Tebing menjawab, ya, dia ada di dalam. Baiklah. Lin Tian menenangkan diri dan bersiap memasuki formasi tersebut. Namun penatua darah telah tiba dan menciptakan ruang pengurung agar Lin Tian tidak bisa kabur. Melihat ruang tersebut, Lin Tian malah tertawa. Kau pikir ini bisa menahanku? Penatua darah menjawab dingin, tentu saja bisa. Tapi kau sekarang bukan lagi di hutan darah. Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, dan penatua darah mendengus. Meski bukan di hutan darah, aku tetap cukup kuat untuk mengalahkanmu. Oh ya? Yakin? Lin Tian mengejek. Aku tak percaya tak bisa membunuhmu yang hanya Dewa Bintang 1. Kita lihat saja. Pertarungan pun terjadi. Namun, penatua darah tidak bisa melukai Lin Tian, dan setiap kali Lin Tian ingin menyerang balik, tubuh penatua darah berubah menjadi bayangan, sehingga tak bisa dilukai. Akhirnya Lin Tian menyerah bertarung dan meninggalkan bayangannya untuk mengulur waktu, sementara dirinya diam-diam keluar dari ruang itu dan masuk ke dalam formasi tempat rahasia. Penatua darah hanya bisa menggerutu saat menyadarinya, namun dia tak berani mengejar ke tempat rahasia tersebut, hanya bisa menunggu di luar dengan marah. Di dalam tempat rahasia itu, Lin Tian menemukan sebuah ruang besar, seperti dunia yang lain. Dunia itu penuh orang-orang, tetapi saat diperhatikan, mereka tampak tidak memiliki kekuatan kultivasi, meski jelas tidaklah biasa. Lin Tian pun mengeluarkan Tuan Tebing dan bertanya, "Apa ini?" Tuan Tebing menjawab dengan takjub. Mereka adalah manusia dengan kekuatan bawaan alami. Kekuatan bawaan? Lin Tian bingung. Ya. Orang-orang di dunia ini terlahir dengan kekuatan sihir alami. Mereka tidak bisa mati atau dibunuh. Bahkan orang-orang dari kuil Tianluo tidak bisa melukai mereka. Abadi? Lin Tian terkejut mendengarnya. Tuan Tebing mengangguk. Sejak adik seperguruanmu datang ke sini, kami tak bisa menemukannya. Tapi kami juga tak bisa menyakiti siapapun di sini, jadi satu-satunya pilihan kami adalah menyegel pintunya. Lin Tian mengerutkan kening. Kalau begitu, aku harus mencari informasi sedikit demi sedikit. Ia pun menuju sebuah kota dan bertanya kepada orang-orang di sana, namun tidak ada yang pernah melihat adik seperguruannya. Kapan dia datang ke sini? Tanya Lin Tian. Kemungkinan besar setidaknya 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun lalu, mungkin mereka benar-benar sudah lupa. Lin Tian merasa buntu. Tuan Tebing hanya bisa diam dan menatap Lin Tian. Namun Lin Tian memerintah. Pergilah dan cari informasi. Coba lihat di mana kita bisa mendapatkan petunjuk. Baik, aku akan pergi sekarang. Beberapa jam kemudian, Tuan Tebing kembali dan berkata,
Ada tempat bernama Pavilion Sentian, mereka mungkin punya informasi, tapi ada harga yang harus dibayar. Harga apa? Kita harus membantu menyelesaikan tugas sulit mereka. Kalau begitu, ayo pergi, kata Lin Tian tanpa ragu. Baginya, selama bisa menemukan adik seperguruannya, tugas seberat apapun akan ia hadapi. Tuan Tebing pun memandu Lin Tian hingga mereka tiba di Pavilion Sentian. Di dalam, Lin Tian dibawa ke sebuah ruangan tempat seorang penyihir wanita duduk. Wajahnya sangat mengerikan. Apa kau bisa membantuku menemukan orang yang kucari? Tanya Lin Tian langsung. Sang penyihir tertawa. Kau datang ke sini, berarti kau percaya bahwa aku memang punya kemampuan itu. Lin Tian langsung bertanya. Lalu, apa yang harus kulakukan? Tugasmu sederhana, kata sang penyihir. Di dekat sini ada seekor binatang buas. Tangkap dan masukkan ke dalam kantong ini, katanya sambil memberikan kantong hitam. Binatang buas macam apa? Tanya Lin Tian. Penyihir pun memberikan petunjuk misi dan lokasi, lalu berkata, binatang itu sangat berbahaya. Kau akan mengerti sendiri nanti. Baik. Lin Tian menerima tugas itu tanpa takut sedikitpun. Wanita itu tersenyum. Kalau begitu, silakan. Lin Tian segera pergi, dan Tuan Tebing menyusul dari belakang. Saat keluar dari pavilion, Tuan Tebing tampak gelisah. Kau tak ingin tahu lebih dulu binatang apa itu? Kan sudah tertulis di sini. Lin Tian menunjukkan informasi tugas itu. Namun Tuan Tebing berkata khawatir. Tapi, aku dengar binatang buas di dunia ini lebih mengerikan daripada manusia. Bisa jadi mereka juga abadi. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?